Baik, perkenalkan nama saya Krisnawati Zebua, NPM 2012-0093, kelas SIM 2002. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan ke-6 Sistem Operasi Terdistribusi. Terlebih dahulu, saya akan membacakan pertama pendahuluan, manfaat sistem operasi terdistribusi, fungsi sistem operasi terdistribusi, komponen inti sistem operasi terdistribusi. Baik, kita langsung saja masuk pada materinya. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara terlebih, terutama dalam file sistem, nama space, waktu pengelolaan, keamanan, akses seluruh resource, prosesor, memori, atau penyimpanan, dan perangkat keras. Manfaat sistem operasi terdistribusi. Manfaat ini terbagi 4, yaitu 1. Shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan diinginkan asal dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. 2. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dengan keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecahkan dalam banyak titik, yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecahkan komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. 3. Reliabilitas. Fitur unik yang memiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini. Maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Keempat, komunikasi. Sistem operasi terdiri dari sistem terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan asal untuk proses networking, asal dapat saling bertukar data, atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Fungsi sistem operasi terbagi 3, yaitu 1. Sistem operasi sebagai koordinator. Dalam hal ini, sistem operasi berfungsi untuk mengatur semua aktivitas yang kompleks dan dari perangkat lunak sistem perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan agar dapat berjalan sesuai dengan urutan yang benar.
Selain mengatur semua aktivitas perangkat lunak, sistem operasi juga bertugas mengatur atau mengelola semua aktivitas yang berhubungan dengan hardware, baik input device ataupun output device. 2. Sistem operasi sebagai penghubung. Sistem operasi komputer berfungsi untuk menyiapkan serta menghubungkan program aplikasi agar dapat diinteraksi dengan perangkat keras secara konsisten dan stabil. 3. Fungsi sistem operasi sebagai pelindung. Hal ini dimaksud bahwa salah satu fungsi atau tugas dari sistem operasi adalah untuk memegang keadilan proses, melindungi file, dan memberi batasan pada pembacaan dan penulisan serta eksekusi data dan program. Sistem operasi juga dapat berfungsi sebagai pengatur tentang siapa saja yang dapat mengakses file, program, dan sistem yang ada di dalam komputer kita. 4. Sistem operasi sebagai interpretasi atau penerjemah. Sistem operasi berfungsi sebagai penerjemah pemerintah, perintah, dan instruksi-instruksi atau asal dan sistem sebagai fasilitas komunikasi yang mudah antara sistem komputer dan asal atau pengguna. 5. Sistem operasi sebagai server atau pelayanan. Hal ini berarti fungsi dari sistem operasi komputer adalah untuk melayani suatu yang dibutuhkan oleh seorang user atau pengguna. Komponen inti sistem operasi terdistribusi terbagi 8, yaitu 1. Manajemen proses-proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I atau O. 2. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I atau O. 3. Manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat data di antara dan jumlah sangat kecil. Oleh karena itu, untuk penyimpanan seluruh data dan program komputer dibutuhkan sekunder storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari sekunder storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Keempat, manajemen sistem I atau O sering disebut device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I atau O dapat seragam membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-R atau ROM, dan floppy disk. 5. Manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang terhubung sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut.
Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab pembuatan dan penghapusan berkas. Pembuatan dan penghapusan direktori mendukung manipulasi berkas dan direktori, mementahkan berkas ke secondary storage, membackup berkas dan media penyimpanan yang permanen, non-volatile. 6. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. 7. Jaringan sistem terdistribusi adalah sekumpulan proses yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya sistem. 8. Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Command driven, program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements, umumnya disebut control core, control statements. Interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter sistem sangat bervariasi dari suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan sesuai dengan tujuan dan teknologi atau device yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based, Bind-based, Touch, dan lain-lain. Baik, demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan.